Anda lembaga survei atau konsultan politik. Kan di situ ada yang namanya konflik of interest. Gini. Atau Kalau bicara survei ya, berpihak, kalau kita bicara survei Bang Guntur, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya tidak semua ya. Kita contoh. Makanya, seperti Anda kalau mau survei aja sendiri, publikasikan dong. Kita bicara tentang etika, ya seorang ilmuwan survei politik dengan konsultan politik harus dibedakan gitu loh. Survei ada dengan metodologi yang standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Perdebatan sengit terjadi melibatkan politikus PDIP, Guntur Romli, dengan pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Adu argumen diawali keraguan Guntur terhadap survei yang dilakukan oleh Kodari. Guntur, dalam paparannya di catatan Demokrasi TV One, survei ada yang bisa dipercaya dan tidak. Untuk survei yang dipercaya, maka bisa diterima sebagai masukan. Namun ia heran, saat ini karena seperti tidak ada perbedaan antara ilmuwan politik dengan konsultan politik. Lalu ia menyinggung hasil survei versi Indobarometer soal Pilpres 2024. Berpotensi satu putaran dengan pemenangnya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Soal survei, saya kadang-kadang ketika bicara soal survei, mana survei yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Tentu saja dari semua survei itu kita bisa melihat ya sebagai masukan-masukan. Tapi kadang-kadang saya nggak pernah melihat perbedaan antara ilmuwan politik dengan konsultan politik. Nah, ketika tadi disampaikan Mas Kodari mau bikin yang namanya gerakan menang satu putaran. Dan nanti yang diteliti itu gerakannya itu atau gimana hasil surveinya. Kita bicara soal bagaimana netralitas seorang ilmuwan politik, seorang lembaga politik ketika dipertanyakan. Dan ini tidak hanya pertanyaan saya. Ketika melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan lembaga survei itu sudah mulai membentuk sebuah frame ya, sebuah isu yang diinginkan ya, yang diarahkan. Nah, ini pertanyaan yang muncul juga di masyarakat soal bagaimana kita memahami sebuah lembaga survei, apakah dia lembaga survei atau konsultan politik, apakah dia ilmuwan politik atau dia seorang buzzer politik, atau dari seorang tokoh ataupun dari partai politik, ya kita perlu mempertanyakan hal itu. Tanyakan langsung saja ke Bang Kodari, Bang. Guntur juga mengutip omongan peneliti Setara Institute Ismail Hassani soal lembaga survei. Katanya lembaga survei membentuk frame dengan memainkan sebuah isu yang diinginkan untuk diarahkan. Ia bilang hal itu juga pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait pemahaman terhadap lembaga survei. Apakah lembaga survei atau konsultan politik, ilmuwan politik, atau ia seorang buzzer politik, kata Guntur. Presenter lalu memberikan kesempatan kepada M. Kodari untuk menanggapi pernyataan Guntur. Ia menuturkan survei itu menyangkut banyak lembaga. Bagi Kodari, jika banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama, tentunya bisa disimpulkan bahwa situasi dan kondisi seperti itu. Ia mengulangi namanya lembaga survei bukan kali ini saja. Sudah setiap pemilu ada, tiap pilkada ada. Ia juga menyebut lembaga survei saat ini masih dibaca masyarakat. Hasil survei politik juga masih dikutip media massa dan didengarkan partai politik. Ia meminta Guntur tidak menilai survei secara subjektif lantaran hasilnya yang mungkin tidak sesuai harapannya. Menurutnya, jika tidak setuju survei yang dilakukan pihaknya, maka dijawab dengan riset survei. Begini, yang survei itu banyak lembaga. Nah, kalau banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama, tentunya kita bisa simpulkan bahwa memang situasi dan kondisi seperti itu. Yang namanya lembaga survei itu bukan kali ini saja. Sudah setiap pemilu ada, setiap pilkada ada, gitu. Dan kenapa lembaga survei masih dibaca oleh masyarakat? Kenapa masih dikutip oleh media massa? Kenapa masih didengarkan oleh partai politik? Karena memang survei itu punya kemampuan untuk menangkap realita di lapangan. Istilahnya kalau hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita kemudian ditolak, tetapi ketika sesuai dengan keinginan atau harapan kita kemudian diterima. Kan begitu. Ini artinya kan subjektif gitu loh. Kalau Anda nggak setuju dengan survei yang saya publikasikan, ya dijawab dengan survei saja. Dan mohon maaf, yang namanya Setara Institute itu pertanyaan saya, dia ngerti survei apa enggak? Yang saya pertanyakan, kalau nggak ngerti survei, nggak usah kebanyakan ahli survei ngomong. atau buzzer politik. Kodari pun heran dengan Guntur yang ikut membawa-bawa Setara Institute. Pertanyaan Kodari, Setara Institute tidak melakukan survei. Mereka tidak tahu survei, tidak usah banyak omong. Giliran Guntur yang merespon dengan memotong penjelasan Kodari. Yang dipertanyakan adalah ahli survei atau tukang buzzer. Menurut Guntur, dirinya mempertanyakan Kodari ilmuwan politik atau konsultan politik, sebab ia menduga Kodari ada konflik of interest. Kodari pun menjawab tuduhan Guntur.
Ia bilang, jika bicara survei, mau yang terpenting adalah data merujuk metodologi objektif. Dengan demikian hasilnya nanti objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama saja Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Kodari mengaku tidak mau menjadi orang bodoh. Guntur melanjutkan omongannya soal survei tidak terkait etika. Baginya, mestinya sebagai ilmuwan politik dan konsultan politik harus dibedakan. Kodari merasa bingung dengan pernyataan Guntur, namun keduanya masih berdebat dengan mempertanyakan argumennya. Untuk diketahui, pendiri lembaga survei Indobarometer, Muhammad Kodari, akhirnya mengaku Pilgub DKI Jakarta 2017 surveinya Anies menang, tapi tidak dipublikasikan. Katanya data itu hanya untuk keperluan internal. Dalam kesempatan itu, Ges Khalifah mengatakan kalau Anies kalah dipublikasikan, kalau Anies menang tidak dipublikasikan. Sama seperti sekarang. Saya waktu kasus Jakarta juga ada yang bilang, Kodari kamu salah, yang menang ini Ahok. Saya bilang enggak. Kenapa? Saya punya data yang sangat menarik. Tingkat kepuasan kepada Ahok masih 70% lebih. Tetapi kalau ditanya apakah Anda tersinggung atau tidak dengan Al-Maidah 51 itu, 60% menyatakan tersinggung, 20% saja yang tidak tersinggung. Nah, saya breakdown, Bang Ges, pilihannya. Yang tersinggung kemana? Anies. Yang tidak tersinggung kemana? Masih Ahok gitu. Tapi kan 20 lawan 60 kan banyak 60, sisanya nggak menjawab gitu. Jadi saya udah yakin bahwa orang secara pikiran itu masih puas dengan Ahok, tetapi secara emosi dia udah kepada nggak Ahok lagi, dan dengan variabel itu saya katakan Ahok kalah melawan Anies ya. Itu kalau bicara soal survei ya. Tidak dipublikasikan ketika. Enggak, waktu itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan kalau yang publikasi, Anies kalah dipublikasikan, tapi kalau yang Anies menang nggak perlu dipublikasikan. Sama seperti sekarang. Ges juga pernah mengutarakan pendapatnya terkait survei yang dilakukan oleh pengamat politik M. Kodari mengenai kinerja sejumlah gubernur DKI Jakarta dalam menangani banjir. Ges mengatakan dirinya sama sekali tidak setuju dengan M. Kodari yang menjadikan survei sebagai acuan melihat kinerja seorang gubernur. Ia menyoroti rendahnya presentase keberhasilan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir di ibu kota. Awalnya, Ges meminta agar menilai kinerja harus dilakukan berdasarkan data yang ada. Ia memberikan contoh data bisa berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melihat kinerja kok pakai survei? Melihat kinerja itu pakai data, bukan dengan survei. Datanya apa? BPBD Pemprov DKI Jakarta punya data, datanya jelas. Ges selalu mengambil contoh banjir yang terjadi pada tahun 2015. Ia mempertanyakan bagaimana sejumlah area terdampak banjir pada tahun 2015 dan tahun 2020 sudah jauh berkurang. Sebelumnya, Indobarometer menilai kinerja Anies Baswedan dalam menangani banjir berada di bawah Ahok. Dari 3 gubernur yang berada pada survei, angka kesuksesan penanganan banjir Anies terpaut jauh dibandingkan 2 gubernur lainnya.